Assalamualaikum. Wah, ini ngeri banget. Itu tuh yang bikin saya takut. Ini apa nih? Kayak ada kepala tubuh orang kecil ya. Tapi kayaknya bukan deh. Saya nggak berani lihat. Dan saya tidak sosok tahu gitu ya, karena saya nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Yusuf Creator. Oke teman-teman, video kali ini saya berada di Kabupaten Majalengka dan di sini saya akan mengeksplor sebuah rumah yang terbengkalai. Informasi dari warga, ini lebih dari 7 tahun terbengkalai teman-teman ya. Dan infonya, ini adalah rumah pemilik pengusaha peternak teman-teman di daerah sekitar sini. Dan ada problem, ada sebab peternak ini meninggalkan rumahnya teman-teman ya. Dan seperti apa ceritanya dan seperti apa kondisi rumahnya, kita langsung aja eksplorasi karena ini sudah mau maghrib teman-teman ya. Ini sudah jam 5, jam setengah 6. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Iya teman-teman, ini adalah kondisi di tahun 2022 ya, yang mana pada beberapa tahun silam rumah ini sempat aktif. Dan menurut info, rumah ini adalah rumah seorang juragan. Ya dibilang juragan ya, juragan ya gitu ya. Karena memiliki beberapa usaha peternakan ya. Kalau warga sini sih bilang kalau ini adalah rumah juragan peternakan di kampung ini. Namun tetapi juragan ini pindah lokasi karena di rumah ini ya, tentunya di halaman dan di tanah ini tidak baik untuk ditempati ya teman-teman ya. Jadi pindah lokasi ke yang lebih baik lagi. Dan ini adalah aksesnya teman-teman. Dan konon katanya juragan ini dibilang orang yang paling kaya di kampung ini, orang yang paling punya di kampung ini ya teman-teman, karena mempunyai peternakan yang sangat sukses, yang sangat unggul. Dan itu informasi dari warga sekitar, infonya teman-teman ya. Kita aksesnya dari sini, kayaknya dari pintu ini deh. Wow, itu apa ya? Wah, ini air dan gentong ya, ini gentong-gentongan, ini air. Dan info dari warga setempat yang lagi berlalu lalang di sini ya, sempat saya tanyakan infonya gitu ya. Dan itu informasinya dari warga sekitar ya, entah ini benar atau kan tidak teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buka karena ini adalah aksesnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ini perabotannya udah kayak gini ya. Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sudah lama banget ya teman-teman. Infonya lebih dari 7 tahun rumah ini dikosongkan. Ya, ini sering sekali ditempati, tapi sekarang tidak karena kondisi tanah yang tidak baik ya. Tanahnya itu tidak baik untuk ditempati, makanya ini dibiarkan kosong dan dibiarkan terbengkalai. Wow, kita ini masuk dari sini, dari pintu dapur yang sudah terbuka kondisinya. Assalamualaikum. Dan ya kayak gini teman-teman, karena sekarang udah terbengkalai, makanya kondisinya kayak gini. Oh, kalau dulu kan masih aktif, jadi masih bagus. Kalau sekarang udah enggak kayaknya. Dan takutnya di sini ada yang roboh atau ada tawon, sarang tawon.
Ini kamar nggak bisa dibuka kayaknya. Kita cari yang lebih bisa dibuka aja teman-teman. Oh. Assalamualaikum. Wow. Itu kamarnya. Kayaknya kita nggak usah ke situ ya karena bau. Wow. Ini gurih-gurih sedap ini kalau malam. Assalamualaikum. Wow. Kita bisa lihat sendiri teman-teman. Ruang tamunya sangat keren dan sangat indah. Ya. Takutnya ada psikopat cuy di sini. Wow. Assalamualaikum. Ini kok banyak kayak gini gitu ya. Tuh. Busa-busa kayak gini biasanya kalau misalkan rumah yang udah dibiarkan kosong, ya, apalagi ini rumah terbuka biasanya dijadikan tempat barang-barang ya yang tidak penting bagi orang-orang yang tidak tahu siapa gitu ya. Biasanya langsung masuk-masuk untuk menyimpan barang-barang bekasnya. Dan ini gokilnya, ada kursi ya, kursi mewah, kursi keren juga. Dan ini adalah kursi biasanya kursi mahal pada beberapa tahun silam lah ya. Dan itu ada foto orangnya, mungkin itu mengandung keprivasian, jadi ya udahlah. Ini kursi kalau dulu itu kursi mahal juga teman-teman kehitungannya. Ini apa ya, baju atau hording? Udah buluk ini kursinya, udah buluk ya. Ada magicom tuh, isinya apa? Nggak ada nasi. Kalau nggak ada nasi nggak bisa makan ya. Takutnya di sini ada psikopat aja sih. Dan saya bingung dengan rumah ini, kenapa setiap kamar itu pasti banyak busa-busa kayak gini. Ini kita lihat ya. Assalamualaikum. Tuh. Wow, itu apa ya? Tuh. Jendol. Saya takut di sini ada psikopat aja. Assalamualaikum. Wah, ini ngeri banget. Itu tuh yang bikin saya takut. Ini apa nih? Kayak ada kepala tubuh orang kecil ya. Tapi kayaknya bukan deh, saya nggak berani lihat. Dan saya tidak sosok tahu gitu ya, karena saya nggak tahu itu apa ya. Mungkin bantal atau apa. Ini galak banget serius. Dan ini hanya tertinggal lemari yang utuh ya teman-teman. Kalau rumah-rumah dulu ya, rumah-rumah dulu tahun 2000-an ya, rumah-rumah dulu itu kayak gini konsepnya. Jadi rumah kayak gini tuh bisa dibilang rumah yang mewah, rumah yang keren ya. Bahkan konsep kayak gini dibilang orang kaya. Dan kata warga ini adalah orang yang sederhana, orang yang dermawan, sering berbagi kepada orang lain. Itu infonya. Dan itu tuh ada foto keluarganya lagi. Saya nggak mau nge-shoot. Assalamualaikum. Karena di sini sebenarnya saya udah izin kepada warga sekitar untuk melihat-lihat rumah ini ya teman-teman. Dan di sini beda lagi, bukan kayak kapas-kapas, tapi kayak bekas bawang-bawang gitu kan. Tuh. Saya nggak mau ngedekat karena banyak sarang tawon. Bahaya, merinding bin wedi. Dan kalian harus tahu ya teman-teman, setiap rumah terbengkalai, setiap rumah kosong mempunyai cerita atau kisah masing-masing. Dan setiap cerita dan setiap kisah mempunyai hikmah dan mempunyai pembelajaran ya. Jadi setiap kisah dan cerita mempunyai hikmahnya. Jadi kita ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Nah, kita bisa lihat sendiri. Wow, ini kosong. Dan kita bisa ambil sisi positifnya bahwa yang punya rumah ini orang baik, orang dermawan yang sering berbagi. Nah, itu harus ditiru. Jadi kita ya harus berbagi juga kepada orang lain, berbuat baik intinya gitu ya. Kita review di sini. Takutnya ada urat aja sih. Aduh. Wow. Ada rantang. Ya, ini kalau bahasa Jawanya sih rantang. Dan di sini sedikit hardang, sedikit gerah teman-teman di sini.
ya karena engap. Tahu, apakah kalian tahu engap-engap ya? Tuh, karena tidak ada angin yang masuk di sini, jendelanya juga itu udah ketutup semua. Wah, ini ada kaset-kaset. Mungkin pemilik rumah ini sering banget nonton kaset-kaset dulu tuh, Nick Ardila dan lain sebagainya tuh. Kaset dangdutan sih, ya banyak banget. Dan ini nih, sini ada apa ya? Wow, ada kabel-kabelan dan kayak gini, dan tampak tali. Dan ini buat ini juga sih buat nasi nih. Ya banyak sekali orang yang tidak punya rumah, ya bahkan tidur di kolong jembatan, tapi ini dibiarkan kosong. Mungkin dialih fungsikan ya teman-teman ya ke daerah yang aman. Katanya di sini daerah yang tidak aman, itu tanahnya itu aktif, jadi sering sekali terjadi gempa, bukan gempa sih, longsor atau kayak gitu. Jadi lebih baik mengamankan diri, mengamankan keluarga agar ya selamat dari bahaya. Ya jadi ya mungkin pindah ke yang lain. Apa ya? Termos atau apa ya? Tuh, bisa diambil deh. Wow, ini Magicom. Ini Magicom teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil sisi positifnya bahwa seorang juragan juga berhati mulia, berhati dermawan, sering berbagi kepada orang lain, sering membantu orang lain. Maka dari itu, ya teman-teman jangan pelit kepada orang lain dan ya jangan berhenti untuk berbuat baik intinya teman-teman ya. Jadi ini kondisi dari rumah juragan ya, yang dulunya itu juragan peternak tapi sekarang pindah lokasi. Dan seperti ini aja tentang rumah juragan ini teman-teman. Entah ini informasi benar atau tidak kata warga, karena saya nggak tahu itu warga sini atau bukan. Ya di sini agak sedikit haredang bin, gerah ya teman-teman. Apa ya? Kamu tahu tentang haredang? Tuh udah kayak gini. Ya, udah amburadul nggak karuan. Ada radio. Nih, tuh radio zaman dulu. Ya. Ini radio zaman dulu sebelum ada TV. Jadi kata bapak saya dulu itu sebelum ada TV kita mendengarkan radio coba untuk mendapatkan informasi. Dan nanti ada tisu dan ada rokok. Dan ini nggak tahu apa. Mungkin salah satu cairan apa gitu untuk ke sawah ya teman-teman. Saya tidak paham. Dan itu ada KTP juga. Ya mungkin tidak usah disorot lah ya kan. Tuh ada tasbih juga. Ya mungkin pemilik rumah ini sering berzikir ya, sering berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya teman-teman jangan lupa untuk selalu berzikir, bersalawat dan perbaiki sholat. Kita nggak bisa masuk ke ruangan ini, ke ini ya. Kita nggak bisa masuk karena tertutup dari ini. Dan itu kesitunya tuh jurang men, nggak tahu itu jurang atau apa, atau sudah terjadi longsor. I don't know, saya tidak tahu ya teman-teman. Dan ini dapurnya cukup klasik juga, pakai kamar-kamar kayak gini. Ini ada untuk yang di sawah. Oke, kita keluar aja men. Ya teman-teman ya, agak sedikit ngerai. Kita tutup lagi. Karena tadinya itu tertutup. Jadi seperti itu teman-teman eksplorasi kali ini. Setiap kisah, setiap cerita yang saya bawakan mempunyai pembelajaran, mempunyai hikmahnya teman-teman. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jadi yang kita dapat dari kisah ini adalah kita orang manusia biasa pasti membutuhkan orang lain, maka kita jangan berhenti untuk berbuat baik dan selalu menolong orang. Intinya seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang baru mengunjungi channel ini, yang baru mengunjungi video kali ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk share ke seluruh sosial media kalian agar saya semangat lagi untuk bikin konten dan menghibur kalian dimanapun kalian berada. Cukup sekian dari saya di channel Yusuf Creator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.